Wajah-wajah caleg DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil 11 Jawa Barat nampaknya sudah jelas terlihat. Berdasarkan hasil pleno di tingkat kabupaten atau kota, alokasi 10 kursi di dapil tersebut kebanyakan bakal diisi oleh para caleg petahana. Bila diurut lewat hasil perolehan suara, nama Ade Ginanjar berada di urutan pertama. Sosok mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024 dari Partai Golkar itu nampaknya berhasil melenggang ke Senayan di kali pertama nyalek sebagai anggota DPR RI. Ade tercatat mendulang suara paling banyak dengan jumlah 216.938 suara. Di posisi kedua, ada Muhammad Hussein Padulloh. Sosok politikus asal Partai Gerindra ini menjadi salah seorang petahana yang bakal kembali menduduki kursi DPR RI. Dalam penyelenggaraan pemilu kemarin, Hussein tercatat berhasil meraup 188.083 suara dan menjadikannya sebagai caleg dengan suara tertinggi kedua. Di posisi ketiga, ada sosok Imas Aan Ubudiah. Sri Kandi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu akhirnya lolos ke Senayan setelah gagal dalam pileg DPR RI pada 2019 lalu. Perolehan suara yang berhasil ditorehkan Imas di pemilu kali ini mencapai 126.813 suara. Imas menjadi salah satu caleg baru yang bakal duduk di kursi DPR RI periode 2024-2029. Posisi berikutnya masih ditempati oleh caleg PKB. Ia adalah Oleh Soleh, mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Oleh tercatat sebagai caleg DPR RI di Dapil 11 Jawa Barat dengan suara terbesar keempat. Suara yang berhasil ia kumpulkan jumlahnya mencapai 125.198 suara. Di periode 2024-2029 ini, Oleh juga menjadi salah satu sosok baru yang bakal mengisi kursi DPR RI. Selain PKB, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP juga menyumbang kursi di dapil ini. Satu-satunya caleg yang terpilih adalah Doni Mariadi Ukon dengan perolehan sebanyak 97.925 suara. Doni nampaknya berhasil mencetak hat-trick sebagai caleg petahana di 3 periode berturut-turut. Selain Doni Ukon, wajah lama yang juga bakal kembali duduk di kursi DPR RI adalah Ferdiansyah. Politikus asal Partai Golkar ini bahkan bisa dibilang sebagai caleg petahana terlama yang pernah duduk di kursi DPR. Tercatat, Ferdiansyah memulai karirnya sebagai anggota DPR RI sejak tahun 1999 lalu. Bersamaan dengan Muhaimin Iskandar yang pada periode tersebut didapuk sebagai Wakil Ketua DPR RI. Raihan suara Ferdiansyah di pemilu kali ini mencapai 97.464 suara. Dengan perolehan tersebut, Ferdiansyah menempati urutan ke-6 dari segi urutan suara. Di urutan ke-7, ada sosok M. Hoerudin Amin. Politikus asal Partai Amanat Nasional atau PAN itu berhasil kembali melenggang ke Senayan, melanjutkan status sebagai wakil rakyat yang telah diembannya sejak tahun 2014 lalu. Dalam pemilu kali ini, Hoerudin berhasil mendulang sebanyak 85.917 suara. Perolehan suara tersebut menempatkan dirinya di peringkat ke-7. Selain Hoerudin, sosok Mulan Jamila juga tercatat sebagai petahana yang kembali lolos sebagai anggota DPR RI. Lewat perahu Gerindra, Mulan berhasil mendulang suara sebanyak 83.526 suara dan menempatkannya di peringkat ke-8 berdasarkan urutan perolehan suara. Di posisi selanjutnya ada Sohibul Iman. Setelah memutuskan untuk mundur dari kursi DPR RI pada tahun 2017 lalu dan digantikan oleh Kiai Haji Thorik Hidayat, kini nampaknya mantan Presiden PKS tersebut merebut tahtanya kembali. Dengan raihan sebanyak 76.661 suara, Sohibul Iman berhasil menggeser posisi Thorik di DPR RI untuk periode 2024-2029. Di posisi terakhir, ada sosok Nur Hayati Effendi, nampaknya wanita yang dikenal aktif dalam menyuarakan hak-hak perempuan serta penanganan stunting di Indonesia itu berhasil mencetak hat-trick. Tercatat, lolosnya Nur Hayati sebagai anggota DPR RI di Pileg 2024 ini menjadi periode ketiga keterpilihannya.
Meski perahu P3 yang digunakannya untuk maju dalam Pileg 2024 mengalami penurunan suara, namun sosok Nur Hayati mampu membuktikan bahwa dirinya tetap kokoh dan berhasil melenggang ke Senayan. Dengan perolehan suara sebanyak 69.007 suara, Nur Hayati menjadi satu-satunya caleg asal P3 yang lolos di Dapil 11 Jawa Barat ini.